Tim dokter Polda Jawa Timur mengungkap penyebab kematian 2 korban dalam insiden ledakan di rumah seorang polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan kekurangan oksigen. Tim dokter forensik Polda Jawa Timur memastikan kematian 2 korban tidak terkait langsung dengan peristiwa ledakan. Polda Jawa Timur menyebut dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Polisi juga menyebut ada tanda asfiksia atau kekurangan oksigen di kedua jenazah. Sang anak meninggal di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala, tangan, dan beberapa anggota tubuh lainnya. Sementara sang ibu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dua orang jenazah yang pertama atas nama anak MAK usia 2 tahun. Pada tubuh korban kami temukan beberapa luka lecet pada wajah, anggota gerak atas, pinggang, dan anggota gerak bawah. Kemudian pada jenazah yang kedua, jenazah atas nama Nyonya LS usia 40 tahun, kami temukan juga luka lecet pada wajah, lengan, dan kaki. Kami temukan tanda-tanda asfiksia merupakan tanda kondisi mati lemas, kekurangan oksigen pada kedua jenazah tersebut. Pada jenazah tidak akan melakukan pemeriksaan dalam, hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja. Lebih lanjut soal siapa pemasok kembang api dan untuk apa kembang api disimpan di dalam rumah polisi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syafyuddin di Mojokerto, Jawa Timur. Selamat siang Syafy, apakah polisi sudah bisa mengungkap siapa pemasok dan untuk apa kembang api disimpan di sana? Ya, Bella, itu menjadi pertanyaan kita bersama, juga pertanyaan banyak masyarakat. Sebenarnya siapa dan untuk apa sebuah bahan peledak low eksplosif atau kembang api atau juga bisa disebut dengan petasan. Ini disimpan oleh anggota Polri yang berada di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Dan hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman, terutama pemeriksaan terhadap anggota Polri yang menjadi pemilik rumah tersebut. Termasuk sebenarnya berapa jumlah dari bahan peledak low eksplosif atau petasan ini berada di dalam rumah anggota Polri ini, karena dampak dari ledakan ini sendiri paling tidak menghancurkan dua rumah yakni rumah dari anggota Polri itu sendiri maupun juga rumah korban yang tepat berada di sebelahnya. Selain itu juga ada sekitar 5 hingga 6 rumah juga mengalami kerusakan yang sedang hingga ringan begitu. Nah, ini masih menjadi pertanyaan kita semuanya. Sebenarnya ini berasal dari mana? Bahan peledak low eksplosif ini berada di rumah korban. Dan sebenarnya juga berapa jumlah dari bahan tersebut sehingga mengakibatkan ledakan dahsyat yang terjadi pada Senin pagi kemarin. Nah, ini kita tunggu informasi hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan terhadap pemilik rumah anggota Polri ini maupun juga hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang saat ini masih dilakukan oleh tim dari Polda Jawa Timur. Bella. Syafy, apakah sudah ada informasi juga sejak kapan pelaku menyimpan kembang api di rumahnya? Ya, informasi yang kami dapatkan di sekitar lokasi kejadian memang ini kembang api maupun petasan ini sudah disimpan sejak pergantian tahun baru lalu. Nah, apakah bahan ini disimpan di rumahnya itu untuk pada saat pergantian tahun baru dan yang kemudian meledak pada Senin pagi lalu ini merupakan sisa dari barang tersebut yang tidak habis saat dipakai tahun baru, ataukah memang sengaja disimpan? Karena kita tahu beberapa bulan ke depan ini sudah memasuki bulan Ramadan dan juga Hari Raya yang biasanya juga menjadi salah satu tradisi di bulan itu untuk warga menyalakan petasan ataupun kembang api. Bella. Lalu bagaimana dengan sanksi untuk polisi yang menyimpan bahan peledak rumahnya? Apakah hanya sanksi etik saja dan bagaimana dengan sanksi pidananya? Ya, betul Bella, untuk sanksi etik apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini dengan menyimpan bahan peledak low eksplosif di rumahnya.
Ini apakah itu melanggar kode etik dari anggota kepolisian atau bagaimana, serta juga akibat kelalaiannya, ini kemudian bahan peledak low eksplosif yang disimpan di rumahnya ini mengakibatkan ledakan yang demikian dahsyat, bahkan juga menewaskan 2 orang ibu dan anak yang rumahnya tepat di sebelah rumah anggota Polri ini. Kita juga masih menunggu sebenarnya apa sanksi dari etik sendiri dan bagaimana penyelidikan terhadap aksi kriminal umum ini saat ini sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, serta untuk etiknya ini sedang ditangani oleh Bitpropam Polda Jatim. Kita masih akan menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman dari Ditreskrim Umum Polda Jawa Timur serta Bitpropam. Apa sanksi dan juga sanksi pidana yang akan diterima oleh anggota Polri ini, Bella. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa update informasi dari Polda Jawa Timur terkait siapa pemasok dan juga sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Terima kasih Muhammad Syafriuddin langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.